Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gus Mus atau Kiai Ahmad Mustafa Bisri selaku narasumber, Bapak Rektor, Bapak Fatul Wahid dan Ketua Umum Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta, pengurus Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, kemudian para dosen dan para mahasiswa, serta undangan dari berbagai perguruan tinggi Islam yang hadir pada hari ini. Pemerintah itu dibentuk adalah untuk menjaga keutuhan bangsa sesuai dengan saat dideklarasikan atau dimerdekakan. Dasarnya adalah alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar yang menyatakan kemudian daripada itu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan seterusnya, maka dibentuklah pemerintah. Jadi pemerintah itu dibentuk untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia. Itulah tujuannya dibentuk pemerintah. Sehingga disebutkan bahwa tujuan negara kita yang pertama itu adalah menjaga keutuhan bangsa dengan menghargai fakta bahwa kita itu memang beragam. Tadi di pengantar, kita ini merdeka dengan banyak suku. Saya sebut lagi, berapa suku kita? 1360 suku bisa bersatu. Mungkin heran, 1360 itu ada di sensus Kementerian Dalam Negeri tahun 2010. Itu dibuka aja nanti di Google. 1360 suku Indonesia dengan nama dan letaknya. 726 bahasa daerah dengan nama, letak dan penggunanya. Dan 17.504 pulau. 7.504 pulau, 17.504 pulau itu 16.100 sudah ada namanya. Yang 1.404 ya, 14.504 itu belum ada namanya tapi sudah ada titik-titik koordinatnya. 17.504 pulau ini sudah didaftarkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2016. Merupakan daerah atau wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Besar saudara, itu yang harus kita jaga. 17.504 pulau, 1.360 suku dan banyak agama dan kepercayaan yang harus dijaga. Nah, itulah sebabnya lalu pemerintah itu memang tugasnya menjaga kebersatuan itu. Ya. Sehingga lalu bagaimana cara menjaga diatur di dalam undang-undang. Misalnya begini, satu hal yang pendek saja. Negara ini harus ditangkal dari perpecahan. Oleh sebab itu faham radikal itu harus dilawan. Nah, rame. Lu radikal itu apa sih? Radikal itu kan baik.
Gitu. Ada saja tuh yang bilang tidak setuju istilah radikal karena radikal itu baik. Gini, setiap kata, terutama kalau di dalam term ilmu-ilmu sosial itu sering mempunyai arti yang banyak. Kata demokrasi misalnya, artinya banyak sekali. Sama dengan radikal, radikal itu artinya baik, yang satu jelek. Nih, radikal. Radikal itu apa itu? Radikalisme itulah satu faham untuk menyelesaikan segala sesuatu secara mendasar. Ya, secara mendasar, sublim. Sehingga memperoleh solusi yang secara filosofis baik. Oke, itu radikalisme, radikal, mendasar. Tapi ada arti lain dari radikal itu. Di kamus yang sama, kalau saudara buka aja nanti pulang. Kamus besar bahasa Indonesia. Radikal itu artinya 4. Nah, satu arti radikal, satu yang baik. Ada kata radikal yang jelek. Radikal yang jelek itu artinya adalah suatu sikap yang selalu menganggap orang lain salah, ingin mengubah sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan bersama dengan cara kekerasan. Itu radikal. Nah, terus yang mana Pak yang benar? Ya silakan benar semua, tetapi kalau dalam konteks hukum, yang mana yang dianggap kata radikal, yang apa yang dikatakan di dalam undang-undang. Itulah arti stipulatif. Kalau orang belajar hukum tuh sejak awal diberitahu, kamu ini banyak artinya loh. Tapi ini ada arti umum, arti stipulatif. Arti stipulatif itu adalah arti hukum. Sama dengan korupsi. Korupsi itu banyak sekali artinya. Korupsi itu datang terlambat ke kantor, menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Waktunya kerja baca koran, itu korupsi semua. Tetapi arti stipulatif korupsi bukan itu. Stipulatif korupsi itu adalah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Kalau tidak ada ini, bukan korupsi namanya. Melawan hukum, merugikan keuangan negara tapi tidak memperkaya diri sendiri, itu bukan korupsi. Mungkin kelalaian, mungkin perampokan. Ada merugikan keuangan negara tapi tidak melawan hukum. Bukan korupsi juga. Sehingga kalau memahami sesuatu dari konsep hukum itu diambil dari maknanya yang dicantumkan di dalam undang-undang itu. Sehingga kata radikal misalnya. Radikal adalah sikap mau mengubah sistem yang sudah mapan, ya, dengan cara kekerasan, bukan dengan cara gradual. Kalau perubahan kita kan harus gradual, bukan radikal. Radikal. Bentuknya anti NKRI, anti Pancasila, anti pemerintah, anti persatuan. Nah, kalau itu terpenuhi, itulah radikal dalam arti hukum kita. Jangan dibawa filsafat yang terlalu tinggi bahwa radikal itu bagus. Nabi Muhammad itu dulu mengubah negara karena radikal. Iya. Bung Karno itu mendirikan Indonesia karena radikal. Iya. Tetapi radikal dalam arti hukum yang dipakai di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 itu tadi. Oleh sebab itu kalau kita katakan menukil, jangan radikal dong. Itu artinya jangan melawan sistem yang sudah disepakati. Mau mengubah boleh enggak? Boleh. Caranya gradual. Nah, sama kemarin tuh di sidang Badan Wakaf Gus Mus, ada yang mempersoalkan Islam wasatiyah itu apa? Tidak ada tuh Islam wasatiyah. Islam itu ya Islam. Loh. Agaknya ketinggalan orang berpikir. Islam wasatiyah itu sudah jadi wacana akademik bertahun-tahun. Apa ada kata Islam wasatiyah di dalam Al-Quran? Tidak ada. Tapi itu abstraksi saja dari kata ummatan wasato. Antara lain. Sama dengan kata Islamatan lil alamin itu apa? Tidak ada, coba cari saudara. Cari di Al-Quran, di hadis. Adakah Islam rahmatan lil alamin? Tidak ada. Islam kafah? Tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada itu wa ma arsalnaka
illa rahmatan lil alamin. Lalu dikatakan Islam rahmatan lil alamin. Yang ada itu udhulu fis silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam dengan kafah. Lalu disebutnya Islam kafah. Kata Islam kafah itu tidak ada, kata Islam rahmatan lil alamin tidak ada, itu abstraksi dari satu elemen-elemen yang muncul dari sebuah konsep yang disebutkan itu tadi. Oleh sebab itu saudara, mari kita jangan ributkan, karena penting nih istilah-istilah ini terutama kalau mendekati hukum. Pak Mahfud tuh kok bicara radikal terus. Memang undang-undangnya mengatakan begitu. Undang-undang nomor 5 tahun 2018, pasal 35, pasal 43A, pasal 43D, pasal 43E, itu bicara radikalisme, radikal, kontraradikalisasi, deradikalisasi, terpapar, itu bahasa hukum. Dalam arti itu juga kalau kita menghadapi sesuatu. Nah saudara, oleh sebab itu saya mengucapkan selamat. Saya ini Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan yang bekerja sama hari ini dalam seminar ini. Gerakan Suluh Kebangsaan itu pendiri dan Dewan Penasehatnya banyak. Di sini dulu Sri Sultan Hamengkubuwono X yang meresmikan gerakan ini. Dewan Penasehatnya ada Quraisy Shihab, Kiai Habib Lutfi, Gus Mustafa Bisri, Sinta Nuriyah, Romo Darmo Atmojo, dan banyak lagi tokoh Syafi'i Ma'arif ada bergabung di sini di Gerakan Suluh Kebangsaan. Sehingga ya saya mewakili beliau-beliau juga hari ini dari Suluh Kebangsaan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Indonesia, kepada Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta, Pak Saiful Bahri, Profesor Saiful Bahri jauh-jauh datang dari Jakarta beserta timnya untuk hadir pada seminar hari ini. Mudah-mudahan ini menambah kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena gini, sedikit lagi. Sudah kadang-kala banyak orang sekali di tengah-tengah masyarakat kita itu genit. Satu, mempersoalkan istilah-istilah. Kalau kita bicara istilah ini, dia pakai ini. Kalau kita yang pakai ini, dia pindah ke situ. Tidak selesai. Maka saya katakan kembali ke hukum saja. Ada juga yang orang kadang-kala mengusulkan sesuatu yang berbahaya. Pokoknya habis-habisan. Nah kalau itu dilakukan, lalu terjadi sesuatu yang berbahaya itu, dia tidak bertanggung jawab. Dia hanya bilang, itu kan tanggung jawabmu. Saya kan hanya usul, katanya. Nah, oleh sebab itu sebelum ada orang bicara begitu, kita antisipasi semua itu. Kan ada tuh orang yang di televisi terus harus begini, itu salah. Nah, sekarang, kalau itu salah, konsepmu apa Pak Rokti? Konsepmu apa? Gitu. Konsepmu apa? Lalu dia bilang begini, itu kan tugas pemerintah. Saya bukan pemerintah katanya. Loh kok jawabannya begitu, intelek? Jawaban kampungan kalau begitu. Harus tahu dong konsepnya. Bukan kalau nyalahkan lalu ditanya, bukan urusan saya hanya tahu masalahnya katanya. Problemnya urusanmu cari sendiri. Nah kalau begitu tidak intelek, saudara. Jangan nanti kalau terjadi sesuatu, saya kan hanya usul. Kan itu tanggung jawabnya, itu tidak baik. Gitu. Mari kita bertanggung jawab bersama untuk kelangsungan bangsa ini. Dengan demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dialog kebangsaan ini dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.